Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Putri, mahasiswa Universitas Mercu Buana, program Studi Manajemen, dan rekan saya Retno Kusumo Dewi. kami akan mempresentasikan materi tugas besar 2, yaitu TB 2.1, perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. TB 2.2, korupsi dalam perspektif undang-undang. TB 2.3, pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. TB 2.4, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. TB 2.1, perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Korupsi dan integritas merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Korupsi merupakan sikap curang yang disadari kesempatan dan tekanan dari pihak lain. Sedangkan integritas didasari dengan persamaan antara pikiran dan perbuatan, sehingga tidak ada tumpang tindih antara keinginan pribadi dan kebutuhan instansi maupun publik. Namun, dua hal tersebut memiliki korelasi di bidang kesadaran dalam melaksanakan sikap tersebut. Korupsi disadari ketidakpedulian akan kepentingan negara, sedangkan integritas memiliki ciri sikap kepedulian dan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diembannya sehingga tidak terjadi penyelewengan jabatan. Pengertian integritas. Integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya, walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya. Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi 3 dimensi utama, yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Dimensi kejujuran adalah dimensi integritas yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Dimensi konsistensi adalah dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan dikatakannya. Dimensi keberanian adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Tujuan integritas. Integritas menjadikan manusia bisa memimpin dan dipimpin. Integritas bisa melahirkan prestasi. Integritas membuat lahirnya kepercayaan. Integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Seorang pemimpin sebagai pemegang otoritas memiliki integritas yang rendah, padahal integritas merupakan kunci penting yang harus dimiliki setiap pejabat publik. Sejumlah kiat agar para pemangku kewenangan di pemerintah tidak bersangkut korupsi, kuncinya sebenarnya sederhana, yaitu jangan mengambil yang bukan menjadi hak masing-masing. Kita perlu figur pemimpin yang berintegritas tinggi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga pelakunya harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Berbagai upaya telah dilakukan KPK dalam memberantas korupsi, yaitu melalui pendekatan pendidikan masyarakat, public education approach, pendekatan pencegahan, preventive approach, dan pendekatan penindakan hukum, law enforcement approach. Upaya pencegahan korupsi yang lebih utama lagi adalah melalui komitmen nyata pemimpin untuk memerangi korupsi dan tidak melakukannya, pembenahan sistem dan tata kelola anggaran, serta menerapkan reward dan punishment di lingkungan instansinya. Cara mencegah tindakan korupsi. 1. Berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK merumuskan 9 nilai integritas untuk mencegah korupsi, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras, atau yang disingkat Jumat bersepeda kakak.
Tidak hanya bagi diri sendiri, nilai integritas ini juga harus kita ajarkan kepada lingkungan, terutama keluarga sebagai yang terdekat. 2. Kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Dengan prinsip pemberantasan anti korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri, maka nilai-nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Seorang yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai-nilai luhur tersebut ke sekitarnya, mulai dari keluarga, teman kampus, atau rekan kerja. KPK memiliki solusi bagi masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam kampanye anti korupsi, yaitu dengan menjadi penyuluh anti korupsi atau ahli pembangunan integritas. 3. Pantang terlibat tindak pidana korupsi. Mulai dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Bisa dibayangkan jika ratusan juta masyarakat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran, maka korupsi akan tinggal cerita. Namun, kesamaan persepsi ini tidak akan muncul begitu. Agar dapat menolak dan tidak terlibat dalam korupsi, seseorang harus memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan memahami apa dan bagaimana korupsi serta jenis-jenis korupsi, seseorang bisa dengan mudah menghindarinya. Jangan sampai korupsi terjadi karena ketidaktahuan yang akan merugikan diri sendiri atau orang lain. TB 2.2 Korupsi dalam perspektif undang-undang. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dari 30 jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut. 1. Merugikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 2. Suap menyuap. Korupsi terkait dengan suap menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ada beberapa jenis bentuk tindak pidana suap, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kedua, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya. 3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 4. Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya. 3. Penggelapan dalam jabatan. Kejahatan korupsi ini diatur dalam Pasal 8,
Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contoh, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Pegawai negeri memalsukan buku untuk memeriksa administrasi. Pegawai negeri merusakkan bukti. 4. Pemerasan. Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang. Adapun pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya. Rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. 5. Perbuatan curang. Yang termasuk tipikor ini diantaranya A. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan. Melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. B. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 7. Gratifikasi. Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang bermaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Upaya pemberantasan korupsi. 1. Upaya preventif. Bagaimana mengendalikan faktor pendorong timbulnya korupsi. Sistem penerimaan pegawai, peningkatan profesionalisme pegawai, sistem reward dan punishment yang jelas dan memadai, sistem karir yang jelas, dan mengembangkan kajian resiko dan fund control plan. 2. Upaya investigatif. Bagaimana mendeteksi, menginvestigasi, dan tindak lanjut hasil investigasi atas dugaan korupsi. Pengembangan saluran pelaporan, pengembangan keahlian investigatif, audit investigatif. 3. Upaya edukatif. Bagaimana meningkatkan public awareness tentang korupsi, yaitu memberikan pengertian, pemahaman kepada semua pihak atau pegawai pemerintah. Pelaku tindak pidana korupsi. Dalam satu delik tindak pidana korupsi selalu ada pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang dalam pengertian 1. Orang perseorangan, yaitu siapa saja, setiap orang, pribadi, kordati. 2. Korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. 3. Pegawai negeri, yaitu pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Kepegawaian orang yang menggunakan modal atau fasilitas yang negatif atau masyarakat.
TB 2.3 Pencegahan sektor dalam pelayanan publik. Kejahatan korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal ini tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi atau yang disebut IPK RI yang belum lama ini dirilis oleh Transparansi Internasional atau TI. Menurut lembaga yang berpusat di London itu, IPK RI pada tahun 2019 adalah 40. Asumsinya semakin besar angka IPK, maka negara tersebut dipersepsikan makin bersih dari korupsi. Sebaliknya, semakin kecil angka IPK suatu negara, maka menunjukkan semakin terjerembabnya suatu negara dalam kubangan korupsi. Secara matematis, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 180 negara yang dikaji. Artinya, Indonesia hanya membaik 8 poin bila dibandingkan dengan IPK 2012. Secara epistemologi, jenis korupsi yang acap kali ditemukan dalam lingkungan pemerintahan, entah itu di pusat atau daerah, adalah korupsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, kejahatan korupsi terjadi dalam lingkungan birokrasi atau unit pelayanannya. Hasil studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau yang disebut KPPOD tentang tata kelola ekonomi daerah tahun 2018 menunjukkan bahwa korupsi pelayanan publik yang paling sering terjadi adalah perizinan atau izin usaha. Sebagai pelaku usaha menyatakan mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha seperti prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya yang tidak terduga. Dengan survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2018 yang lalu, hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan publik menjadi tempat yang paling rawan dikorupsi karena dipengaruhi oleh budaya organisasi, sistem anti korupsi, tapi instansi dan pengelolaan sumber daya manusia. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa pelayanan publik seperti perizinan menjadi lahan basah bagi pelaku dengan modus gratifikasi atau suap termasuk melibatkan calo. Mengapa terjadi korupsi dalam pelayanan publik? Perbuatan korupsi pada sektor pelayanan publik disebabkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atau tidak diterapkannya kewajiban, hak, dan pedoman perilaku, serta etika pelayanan publik yang sudah ditetapkan atau peraturan rinci dapat dilihat dalam UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2019. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi korupsi dalam pelayanan publik? Yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Dan yang keempat, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Apa dampak korupsi terhadap pelayanan publik? Yang pertama, dampak dari tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak membaik. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang mahal. Yang ketiga, biaya pendidikan yang mahal. Dan yang keempat, kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak setiap tahunnya. TB 2.4 Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Apa itu korupsi? Dalam seni perang, terdapat ungkapan untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi, namun demikian pengertian korupsi menurut hukum positif UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. TB 2.4 Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan yang peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa dan sejarah perjuangannya, mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik, jumlahnya tidak banyak. Namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Semangat-semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa. Semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasi penyebab terjadinya korupsi.
Salah satu Boni Hargen yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah individu yang dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi, termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan. Yang kedua, wilayah sistem yang dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga, wilayah irisan antara individu dan sistem. Dikenal dengan aspek sosial budaya yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintahan, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu, terjadinya pergeseran nilai, logika, dan sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat. Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Sujono Karni, beberapa dampak korupsi adalah: yang pertama, rusaknya sistem tatanan masyarakat; yang kedua, ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi; yang ketiga, munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat; yang keempat, penderitaan sebagai besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum; yang kelima, yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain: yang pertama, memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi; yang kedua, upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan; yang ketiga, tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, atau yang disebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagi elemen. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa di lingkungan kampus untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.